Assalamualaikum teman-teman sejarah. Sekarang kita akan mengunjungi situs bersejarah yang terletak di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur, yaitu Lubang Buaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai asal-usul dari Lubang Buaya, sehingga menjadi situs bersejarah dan menjadi monumen penting. Tentunya dalam kesempatan kali ini menggunakan tahap-tahap metodologi sejarah seperti heuristik, kritik sumber, interpretasi, kemudian tahapan yang terakhir adalah historiografi. Lubang Buaya ini merupakan saksi bisu pembantaian para jenderal pada tanggal 30 September 1965. Dalam tragedi itu, 7 pahlawan revolusi yang gugur dibuang ke dalam sumur berdiameter 75 cm dengan kedalaman 12 meter. Nama Lubang Buaya tersebut konon disematkan oleh orang sakti zaman dahulu bernama Datuk Banjir. Tempat ini dikenal sebagai markas buaya ganas. Menurut keturunan Datuk Banjir, yaitu Yanto, kala itu sang buyut sedang menyusuri sungai dengan perahu dan tongkat dayungnya. Di tengah perjalanan, tongkat dayungnya tidak menyentuh dasar sungai dan menyentuh ruangan kosong di dasar sungai. Ruangan kosong itu seolah menyedot material yang ada di atasnya. Kemudian, Datuk Banjir dan perahunya tenggelam. Disitulah Datuk Banjir melihat sarang buaya di dasar sungai. Sang Datuk kembali muncul ke permukaan secara tiba-tiba dan misterius. Maka itu, sumur tua tersebut dinamakan Sumur Lubang Buaya. Masyarakat sendiri mengingat Lubang Buaya karena terjadi pembunuhan 7 pahlawan revolusi oleh para pemberontak PKI. Jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat yang diculik dan dibunuh, jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur tua itu pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965. Ketujuh jenderal tersebut antara lain Perwira TNI Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Anumerta Suprapto, Jenderal Panjaitan, Jenderal Haryono, Jenderal Siswandono Parman, Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, dan Kapten Andreas Tendean. Di Museum Pengkhianatan PKI sebelum ruang diorama terdapat ruang yang menampilkan 3 mozaik, antara lain korban keganasan pemberontakan PKI di Madiun 1948, pengangkatan jenazah 7 pahlawan revolusi di Lubang Buaya pada 4 Oktober 1965, dan sidang Mahkamah Militer luar biasa terhadap para tokoh PKI pada tahun 1966 sampai 1967. Memasuki lorong diorama, ada salah satu diorama yang dikerubungi pengunjung, yakni pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Diorama tersebut mengisahkan saat Republik Indonesia sibuk menghadapi Belanda. PKI melancarkan kampanye politik menyerang pemerintah, melakukan aksi teror, mengadu domba angkatan bersenjata, dan melakukan sabotase ekonomi. Pada tanggal 18 September 1948 dini hari, PKI melakukan aksi pembunuhan terhadap sejumlah tokoh militer, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat di Madiun. PKI kemudian mengumumkan berdirinya Soviet Republik Indonesia, serta pembentukan pemerintah Front Nasional di Gedung Kresidenan Madiun. Lokasi yang paling mencolok dari sejarah Lubang Buaya ini tentu saja adalah sumur tua kering yang menjadi tempat pembuangan jenazah berukuran lebar 75 cm dan kedalaman 12 meter. Sumur ini diberi lampu merah menyala di bagian dalamnya. Selain itu juga masih terdapat rumah-rumah yang menjadi lokasi perencanaan pemberontakan dan masih dipamerkan dalam kondisi yang sama seperti masa itu. Di dekat lubang sumur terdapat prasasti yang berbunyi, "Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini." Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Selain sumur, terdapat pula rumah penyiksaan
yang menjadi lokasi para pahlawan revolusi disiksa, bertujuan untuk menandatangani surat pernyataan pengakuan sebagai anggota Dewan Jenderal. Hal ini merupakan isu yang dibuat PKI untuk memfitnah para jenderal tersebut bahwa mereka berencana mengkhianati Presiden Soekarno. Di tempat ini terdapat diorama penyiksaan para korban, kisah awal pemberontakan PKI. Dulunya, tempat ini adalah sebuah sekolah rakyat dan dialihfungsikan oleh PKI sebagai tempat penyiksaan. Di sana juga terdapat pos komando milik penduduk yang dulunya digunakan oleh pemimpin gerakan G30S bernama Letkol Untung untuk merencanakan penculikan terhadap para jenderal TNI Angkatan Darat. Di dalamnya masih terdapat berbagai barang asli yang menjadi saksi bisu dari kekejaman PKI, seperti 3 buah lampu Petromax, mesin jahit dan lemari kaca, replika dari truk yang digunakan para anggota PKI untuk membawa jenazah Jenderal Panjaitan ke Lubang Buaya, juga Panzer Saracen yang digunakan untuk membawa jenazah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ada juga Jeep Toyota Canvas yang merupakan kendaraan dinas Pangkostrat dan sedan kendaraan dinas Jenderal Ahmad Yani. Akan berkembang versi-versi lain, tapi yang jelas di sini saksi matanya mengatakan bahwa telah terjadi penyiksaan di sini. Ya, kalau perlawanan saya kira ada ya, karena yang semula itu perlawanan hanya di dalam hati, karena begitu kuatnya itu kalangan komunis saat itu. Tapi ketika memang ditemukan jenazahnya itu, dan akhirnya ada semacam kesempatan mungkin di kalangan masyarakat ya untuk melakukan counter kepada kalangan komunis itu dilakukan ya. Kalau yang memimpin saya kira secara langsung tidak ada ya, tapi mungkin karena ini tekanan-tekanan sebelumnya, sebelum tanggal 1 Oktober 65 ya, itu di pedesaan itu kan sudah dikatakan adanya setan desa. Siapa setan desa? Itu mengindikasikan kalangan santri yang pakai sarung gitu kan ya. Kemudian ada lagi kapitalis birokrat, kabir, siapa? Itu orang-orang pejabat-pejabat pemerintahan yang ada di Jakarta. Jadi fenomena yang saya kira saling serang antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain sampai akhirnya terjadi tragedi 1 Oktober itu. Selain itu semua, ada juga dapur umum yang merupakan sebuah rumah yang dialihfungsikan oleh PKI sebagai dapur umum. Dulunya, rumah ini adalah milik Ibu Amroh yang menjadi tempat untuk konsumsi para anggota PKI. Ibu Amroh sehari-harinya berjualan pakaian keliling dan diperintahkan PKI untuk meninggalkan rumah. Selain itu semua, ada juga peninggalan jenderal-jenderal yang dibantai seperti baju-baju yang masih tersimpan rapi di museum ini. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman sejarah.